Ocok, mana uangku dari sini 100? Hah? Kau yang ambil? Iya, aku ambil tadi. Untuk apa kau ambil itu? Janji aku sama anak-anak ngajak makan bakso tadi. Aku tengok Aduh. pas ada di kantongmu uang ku ambil. Mak Ucok. 3 bulan yang lalu kalian udah makan mie ayam. Hah? 2 bulan yang lalu kalian udah makan sate. Seminggu yang lalu kalian udah makan siomay. Sekarang mau makan bakso lagi. Mentang-mentang bukan kau yang cari uang itu, suka-suka mau ngambil uang. Kau tahu, ini bukan untuk beli bakso. Itu uang rokok aku sembunyikan. 20.000 aja kami jajankan dari sini, Pak Uco. Nanti ku kembalikan lagi 80.000 ya. Nggak bisa. Jajan terus. Kau tengok badanmu itu. Udah gendut kau kayak gitu, nggak bisa kau ngurus dirimu. Jajan lagi. Nah lah, gak usah jadi. Ya iyalah. Ini untuk beli rokok, aku bilang. Bukan untuk beli bakso. Mak, kenapa Mama? Pak, kok pulang Bapak? Tadi Bapak mau pergi. Tahu kau Perulian, tadi kan waktu aku keluar dari sini jumpa kita. Kau tengok ada aku pegang uang kan? Hilang uangku itu, entah kemana pun pergi. Dari mana rupanya uang Bapak tadi yang 100 itu? Ya uangku lah, untuk beli rokok sama minum tua Perulian. Dari mana lagi coba? Pak, ku tanya dulu Bapak. Uang Bapak itu hilang, itu gara-gara kecerobohan Bapak atau Bapak memang pelit? Maksudmu apa Perulian? Kok kau kidukit pula masalah pelit? Ku tanya dulu Bapak. Ada Bapak sakit hati Mama? Ada tadi Bapak bentak Mama? Jujur dulu Bapak. Ada memang Perulian. Kok bisa Bapak marahi Mama itu? Kok bisa juga Bapak bentak? Tadi Perulian, uangku yang 100 itu udah kusimpan kia itu dari beberapa hari yang lalu di kantongku. Ku tengok tadi, nggak ada lagi di situ. Terus ku tanya mamamu pas di sini tadi. Rupanya dia yang ngambil uang yang 100 itu. Katanya kalian mau makan bakso 20.000 aja. Enggak ku kasih. Langsung ku marahi mamamu tadi. Langsung ku bentak-bentak kayak gitu. Ku minta uang itu. Karena Perulian makanya aku marah. Tinggal itunya uangku untuk beli rokok sama bayar tuaku di Lampung sana. Tega pula mama mau ngambil dari kantongku itu. Cobalah, hanya untuk makan bakso katanya kalian. Nah itu Pak, masa cuma gara-gara diambil Mama uang Bapak, langsung Bapak bentak Mama, langsung Bapak marahi Mama. Padahal itu untuk makan baksonya, untuk jajan kami. Lebih penting beli rokok daripada jajan. Mama itu istri Bapak loh. Kami ini anak Bapak. Kami ini bukan orang lain Pak. Itulah makanya uang Bapak itu hilang. Mungkin itu karma bagi Bapak. Karena Bapak udah membentak Mama dan menyakiti hati Mama. Tahu Bapak, kalau Bapak royal sama Mama itu, pasti Mama hatinya senang. Rezeki Bapak pun lancar. Tapi kalau Bapak pelit sama Mama, rezeki Bapak pun sulit. Kayak yang Bapak alami sekarang. Kan jadi hilang uang Bapak kan? Seandainya tadi itu nggak Bapak minta dari Mama, pasti baliknya dikembalikan lagi sama Bapak. Kan masih ada uang Bapak. Tapi nyatanya jadi hilang semua kan? Makanya Bapak, jangan Bapak pelit sama Mama sama anak-anak Bapak. Sebentar ya mau cok. Mau kemana Pak Uco? Mau pergi dulu aku sebentar ke Lapo beli rokok. Makan mie ayam yuk. Apa? Mie ayam. Mie ayam. Uangku cuma 10.000 ini. Ini untuk beli rokok. Kalau kau lapar, lebih baik kau beli telur. Telur itu kau goreng. Baru kau sambal. Bisa untuk kita semua. Nggak usah aku ajarin untuk berhemat, Pak. Tiap hari pun aku kayak gitunya. Sampai bosan pun aku makan masakanku sendiri. Tiap hari pun kita udah makan telur. Kalau nggak telur, tempe. Kalau nggak tempe, tahu. Itu aja tiap hari. Kan kadang bosan loh. Sekali-sekalinya aku minta beli mie ayam. Aduh, Mak Ucok. Udah ku bilang jangan kau terlalu boros. Selera itu harus ditahan. Keinginan itu harus ditahan. Utamakan kebutuhan dari keinginan. Jajan terus. Uangku cuma 10.000. Ini untuk beli rokok ini. Ya udah daripada duduk kau situ. Sana bikin dulu kopiku. Pulang aku nanti dari kedai sudah ada kopiku ya. Bikin dulu aku beli rokok. Kemarin enak kali ya. Waktu masih kerja.
Pulang kerja, bisa sebentar singgah beli mie ayam. Sekarang mau makan mie ayam aja harus minta. Itu pun gak dikasih. Pak Ucok, ada uangmu 100.000? Oh, 100.000 mak. Ada ini mak. Nah, Tadi ku dengar Mak Ucok minta beli mie ayam, kau bilang gak ada uangmu. Tapi kenapa Mama minta 100.000? Kenapa uangmu ada? ya kalau sama mama langsung ada lah mak. Langsung aku usahakan. Sekarang ku tanya kau Pak Ucok, kalau disuruh memilih antara Mama sama istrimu, siapa yang kau pilih? Ya jelas mama lah aku pilih mak. Karena aku tahu mak, kemana perjuangan mama membesarkan aku, mengandung aku lagi, melahirkan aku mak. Itu utang budi besar itu mak. Seberapapun uangku, nggak bakalan bisa membayar itu semua mak. Mama juga yang menyekolahkan aku, mulai dari SD, ya memang sampai tamat SMA sih mak. Nah, itu bagus Pak Ucok. Berarti kau tipe anak yang mengingat jasa orang tua. Kau anak yang berbakti. Mama bangga sama kau Pak Ucok. Tapi ada satu hal yang kau lupakan. Lupa apa aku mak? Kau lupa perjuangan istrimu Mak Ucok itu sama seperti yang Mama lakukan. Kalau kau merasa perjuangan Mama itu hebat, aturannya kau juga merasa perjuangan istrimu itu juga hebat. Untuk anak-anakmu, istrimu yang mengorbankan fisiknya, mentalnya, bahkan kewarasannya, bahkan mengorbankan masa mudanya untuk menjaga duniamu supaya tetap utuh. Dengar ya Pak Ucok, Mama sayang sama kau karena kau anakku. Saudaramu sayang sama kau karena kau saudaranya. Anakmu sayang samamu karena kau bapaknya. Tapi istrimu adalah orang lain yang menyayangimu melebihi kasih sayang dari orang tuamu. Bahkan melebihi kasih sayang dari saudara, bahkan anak-anakmu. Dia menyayangimu di saat kau susah dan menemanimu saat kau butuh dia. Merawatmu di saat kau sakit. Bahkan Pak Ucok menemanimu sampai akhir tuamu nanti. Jadi yang Mama maksud di situ Pak Ucok, hargai istrimu. Jangan kau pelit dan perhitungan sama istrimu Pak Ucok. Usahakan apa yang diminta. Tahu kok Pak Ucok, istrimu itu tidak akan meminta di luar dari kemampuanmu. Karena dia sayang samamu. Istrimu adalah Pak Ucok sumber rezekimu. Sana Pak Ucok, pergilah. Ajak istrimu tadi makan mie ayam.